Salah satu sumber daya hayati yang terdapat di wilayah pesisir adalah rumput laut. Ganggang laut ini tumbuh berasosiasi dengan keberadaan terumbu karang pesisir. Kualitas perairan seperti tingkat salinitas, suhu dan intensitas cahaya, serta gerakan air menjadi penentu tumbuh kembangnya alga di daerah tropis ini. Cari rumput laut seperti ini setiap hari, jadi memang rasanya akan biasa. Tapi menurut saya ini gila. Ini antara saya deg-degan, tapi ibu-ibunya seru. Tuh, Bu Koi ketawa-ketawa. Yes. Penasaran kan ini sebenarnya ngambilnya heboh kayak begini, ini buat apa? Nah, ini diolah di Pamengpek ini untuk jadi agar-agar kertas. Ayo, kebayang agar-agar tapi bentuknya kertas. Beneran kertas. Kertas putih begitu. Nah, bentuknya persis seperti itu. Kayak apa cara pembuatannya? Sabar. Sabar. Tarik nafas dulu, sebentar lagi saya ke tempat pembuatannya. Masyarakat pesisir selatan Garut memanfaatkan beberapa jenis rumput laut sebagai pakan ternak. Sedangkan jenis lain dimanfaatkan sebagai bahan pembuat agar-agar kertas. Jenis Rhodopiceae atau agar merah menjadi tujuan pencarian kami. Jenis seaweed Phaeophyceae atau ganggang coklat juga banyak kami temukan di sini. Agar-agar yang sudah direndam seharian akan direbus dalam bak semen besar. Agar-agar tidak direbus langsung dalam tangki air panas untuk menghindari resiko gosong. Uap panas hasil dari tangki air akan dialirkan menuju bak semen. Uap ini akan memanaskan air dalam bak hingga suhu 100 derajat Celcius. Butuh waktu lebih dari 5 jam agar rumput laut melunak hingga menjadi bubur. Cairan agar-agar lalu disaring agar terpisah dari agar-agar keras. Ini acinya dicetak. Nah, cetaknya ini sendiri, ini cetakan-cetakannya ada diganti-ganti ya Pak ya? Nah, yang Kalau satu gelas ya. Nah, yang sekarang pakai stainless ini kelihatan. Kalau yang masih dulu nih masih pakai bentuk seng ya, masih pakai dari seng. Nah, ini dicetak, didiamkan selama 1 hari 1 malam. Baru setelah itu proses selanjutnya diiris. Ya, diiris. Bismillah. Nah, nih yang udah didiamkan 1 hari 1 malam, persis buat kayak agar. Ini langsung masuk proses selanjutnya diiris. Agar-agar yang sudah dicetak masih mengandung sekitar 80% air. Proses pengepresan selama 1 hari mampu menghilangkan lebih dari 60% kandungan air. Panas matahari akan mengurangi sisa air dalam agar-agar yang sudah dipres. Hasilnya, lembaran agar-agar kertas siap untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Jawa Barat. Nah, proses jemurnya ini sendiri bisa sampai 1 atau 2 hari tergantung panasnya matahari. Tapi kalau misalnya dilihat nih,
Ada yang warnanya beda seperti ini. Ada yang putih. Nah ini tadi kalau misalnya di saat ngiris ngeh kan, kalau misalnya paling atas sama paling bawah dia memang warnanya akan lebih kecoklatan seperti ini. Tapi nggak berpengaruh. Nah kalau mau lihat hasil jadinya, nih agar-agar kertas. Kayak apa ya? Kalau saya lihat sekilas kayak kulit tahu. Tidak ada baunya sama sekali. Tapi untuk ini baru bahan mentahnya aja. Untuk prosesnya lagi, ini biasanya bisa diolah menjadi lapisan luarnya dodol atau jadi agar-agar seperti biasa, makanan seperti biasa yang kita lazim agar-agar bubuk. Nah ini agar-agar kertas. Fungsi rasa sama aja. Tapi yang unik bentuknya. Saya belum pernah lihat agar-agar begini. Ini Pak Anwar ya. Nah ini salah satu pohon kenari tertua yang ada di Pulau Make yang usianya hampir 200 tahun. Tinggi banget, lihat nih. Ini bagaimana cara panennya? Naik? Naik. Oh my god. Jadi memang akan terus produktif. Semakin besar pohonnya, dia akan terus panen ya. Usianya ini dimulai panen itu dari 10 tahun. Sekitar 10 tahun. Dari 10 tahun dia mulai panen sampai dia finish. Iya. Finishnya adalah kalau misalnya ditebang. Iya. Jadi selama dia tetap hidup, tidak mati, dia akan terus berbuah. Iya. Wow, hari-hari panen. Mari kita lihat yang panen, Pak. Yuk, mari. Selamat datang di negeri Makian, surganya buah kenari di Provinsi Maluku Utara. Ini pohonnya nggak terlalu tinggi, emang kecil. Wow, wah. Nah, ini dia, deket banget. Jadi memang kenari ini ada yang tinggi sekali pohonnya, nyampe di dahan-dahan yang tinggi baru berbuah. Tapi ada yang menjuntai begini di bawah. Nih, nggak perlu pakai tangga. Ini bisa dilihat bedanya. Jadi kenari itu mengalami 3 proses. Dari awal setelah dia bisa berbuah, itu nanti akan muncul bunga. Ada di atas bunganya. Setelah dari bunga dia akan hijau seperti ini. Lalu dari hijau dia akan menjadi hitam begini. Nah ini yang akan dipanen. Yang hitam-hitam begini. Di atas lebih banyak lagi. Saya coba naik. Nyangkut. Sebenarnya memanen kenari tidaklah sulit. Buah yang besar dan biji yang padat membuatnya mudah jatuh. Efek gravitasi bumi membuat buah kenari akan jatuh ke tanah jika buah sudah dalam keadaan matang pohon. Tapi jika musim panen telah mendekati akhir seperti saat ini, semua orang akan memanjat pohon untuk mempercepat proses pemanenan. Ini udah masuk proses numbuknya. Nah, pakai batu ditumbuk begini ya, karena tempurungnya itu sangat keras dan tumbuk tidak boleh kasih hancur dalamnya ya. Ya nggak boleh. Jangan sampai hancur ya. Udah gampang nih dia pegang. Nah, itu kulit pertamanya udah lepas nih. Ini ada dagingnya. Nah, ini nih yang keras ini, yang kedua ini tempurungnya ya. Oke, kerahkan tenaga. Hancur. Aduh. Nah, tuh dalamnya ini kenarinya. Oke, kalau hancur makan. Nah, habis ini sama ibu-ibu yang sama, kita mau bikin halua kenari. Iya, nggak mau bikin halua kenari, ya, bener ya? Nah, olahannya dari ini, olahan khas dari Pulau Makian. Kayak apa ya? Menurut saya dimakan mentah saya sudah enak, apalagi dibikin olahannya. Bentuknya dan rasanya yang mirip almond membuat kenari menjadi alternatif lain untuk dijadikan bahan olahan masakan. Terlebih harganya lebih ekonomis jika dibandingkan dengan harga almond di pasaran. Kenari atau Canarium ovatum memiliki buah berserat yang agak berbau terpentin. Buah berbiji ini mengandung karbohidrat, protein nabati, dan 70% lemak. Tak lengkap rasanya, tak ikut Mama membuat cemilan khas di sini. Kenari yang sudah dipanen sebelumnya kini siap diolah. Cukup mudah, hanya perlu menyiapkan gula pasir dan juga sang primadona, kenari. Ini mau masak
gulanya. Kulit kenari sudah sejak dulu digunakan sebagai pengganti kayu bakar. Bahkan, tumbukan buah kenari bisa diolah menjadi minyak untuk pengganti minyak tanah pada lampu-lampu petromak. Api untuk memasak harus kecil. Gula harus sampai mengental dan berambut, tapi tidak boleh sampai gosong. Cukup sampai berwarna kecoklatan dan berair. Ini Bu. Saya bisa. Pakai feeling. Kenari yang hampir berbuah sepanjang tahun dimanfaatkan para mama dengan diolah menjadi halua. Tak ada takaran pasti untuk semua bahan, semua sesuai selera. Tapi halua khas Makian terkenal lebih gurih karena kenari lebih dominan daripada rasa gulanya. Buah kenari memiliki banyak khasiat, di antaranya dapat mencegah kanker prostat, menyingkirkan kolesterol buruk, memperlancar peredaran darah, menyembuhkan borok yang tidak kunjung sembuh, dan kandungan asam omega 3-nya sangat bagus untuk mengoptimalkan fungsi sel-sel otak. Nah, ini tunggu agak dingin sedikit, nanti baru dibulat-bulat pakai tangan. Pakai tangan aja gitu, nggak pakai sendok, pakai tangan bulat-bulatnya. Nah, biasanya bikin bentuknya begini, lihat. Lihat hasil saya. Boleh tapi kan begini. Terserah suka-suka. Bagus. Oh enggak. Kelihatannya udah dingin gitu. Udah nggak berasap-asap, beruap-uap, tapi kalau dalam mulut masih panas dan lengket-lengket di gigi kakak. Enak deh rasanya, kayak ting-ting gitu, kayak teng-teng. Kalau misalnya di daerah Sumatera tuh ada. Bukan katinting, katinting kapal. Kalau di daerah Sumatera, saya pernah liputan kayak gini juga, kacang. Tapi bedanya itu kacang biasa, kacang tumbuh. Kalau ini kan kenari. Yang bikin beda rasa kacangnya aja. Salah satu olahan dari buah kelapa adalah minyak kelapa. Minyak kelapa dihasilkan dari proses pemanasan santan kelapa hingga menjadi minyak. Nah, untuk menghasilkan minyak kelapa yang bagus kualitasnya, nah ini pemilihannya kelapa yang sudah berumur. Kenapa? Karena santan yang dihasilkan nanti akan jauh lebih banyak dan lebih kental hasilnya. Jadi ini setelah diparut, nanti ini akan kita kasih remas dengan air kelapa ya. Dengan air yang tadi ya. Dengan air kelapanya kita remas, kita peras. Nah, nanti itu baru akan dimasak sama-sama ya. Kacang air. Pembuatan minyak kelapa diawali dengan pembuatan santan kelapa yang nantinya menjadi cairan dari hasil ekstraksi kelapa parut dengan menggunakan air. Bila didiamkan, akan terjadi pemisahan bagian yang kaya akan minyak atau disebut krim dengan bagian yang sedikit minyak atau disebut skim. Jadi tadi dikukus sebentar, lebih kurang 5 menit ya. Lalu habis itu diperas. Nah ini dicampur diperas begini. Tapi nggak selesai sampai sini, habis ini masih masuk lagi ke proses tumbuk. Maksudnya apa? Jadi nanti ampas ini benar-benar sudah tidak ada lagi sarinya, minyaknya semuanya sudah keluar terperas. Minyak kelapa tradisional umumnya adalah minyak murni karena dalam pembuatannya tidak menggunakan campuran bahan kimia sama sekali. Di wilayah pesisir, pembuat minyak kelapa biasanya dilakukan oleh kaum wanita. Minyak hasil ekstraksi ini banyak digunakan oleh negara-negara tropis di wilayah Asia seperti India,
Filipina, Sri Lanka, Thailand, dan juga Indonesia. Banyak manfaat yang terkandung dalam minyak kelapa. Salah satunya dapat membuat tubuh tetap sehat dan terhindar dari penyakit jantung. Karena minyak kelapa mengandung 50% asam laurat dan minyak jenuh. Kandungan zat antibakteri di dalam minyak kelapa juga dapat membantu tubuh untuk mencerna nutrisi makanan, vitamin, dan mineral yang dapat menyebabkan gangguan pada sistem pencernaan. Rasanya enak, gurih, udah gitu wangi banget. Nah nih, ininya juga ternyata bisa dimakan ya. Ampas minyak, ampas santan tadi, ampas minyak. Rasanya seperti sagon. Ini dia masterpiece-nya. Minyak kelapa, nanti dia akan dikasih saring dulu, jadi nggak akan ada ampas-ampas di atas begini. Nah, seperti yang kita tahu, minyak kelapa ini emang sangat bagus banget. Jadi dia punya kandungan antibakteri sama antimikroba. Jadi kalau misalnya untuk pijat, untuk konsumsi, untuk kulit, bagus banget semuanya. Populasi ikan air tawar di Sebangau masih sangat berlimpah. Tidak heran jika masyarakatnya banyak yang menjadikan ikan tapah sebagai tonggak perekonomian keluarga. Dan sebagian besar masyarakat di Sebangau ini memang berprofesi sebagai nelayan air tawar. Ini jenis ikan Tapah, ikan tapah. tapah. Nah, sebenarnya tapah itu paling susah untuk masuk perangkap seperti ini. Nah, ini sudah 4 hari ya, Iya. direndam ya, 4 hari. kerambatnya ini. Ini kita dapatnya. Ya, sekarang kita cek areal satu lagi ya Pak. Masih ada satu kah dua? Satu. Nggak ada. Di depan. Ikan tapah adalah ikan yang cukup bergengsi di perairan tawar Indonesia. Ikan predator ini memiliki karakter hidup yang unik dan cenderung nokturnal. Tapah juga memiliki habitat yang spesifik dalam ekosistem rawa gambut yang kompleks. 4 hari. Nah di Sebangau ini sendiri banyak nelayan yang memang pakai teknik kerambat ini ya, Iya. Pak Rudin ya. Nah itu yang ngebedain ini kerambat saya apa bukan nih, apa salah. Nah tali penyangganya, maka di sini tali penyangganya ini warna-warni. Kalau punya Pak Rudin, talinya hijau. Benar ya? Oke. Ini adalah ikan tapah pertama yang saya pegang. Nah, beratnya mencapai ada ini 5 kilo lah. Lihat giginya. Ini kalau misalnya kena gigit, beset-beset pasti. Nah, tapah ini sendiri termasuk catfish. Habitatnya paling banyak di rawa-rawa dan paling banyak memang di Kalimantan. Ups. Tapi memang termasuk ikan yang prestisius. Kenapa? Jarang ketemu sama ikan tapah ini. Lihat. Maaf ya kalau luka-luka, soalnya di dalam kerambatnya itu ada, ya memang ada skat-skat. Jadi ikan begitu masuk dia tidak bisa keluar. Tapi ibaratnya kalau sudah terlalu lama di dalam situ, luka-luka mereka pasti mencoba keluar. Nih kasih taruh lagi ya bang. Ya, oke. Ayo. Ya. Bagi masyarakat Panduran Sebangau, ikan tapah adalah sumber utama protein. Biasanya ikan ini diawetkan atau dikeringkan menjadi ikan asin. Hebatnya, ikan tapah selalu diolah warga saat masih segar. Terlihat dari warna dan tekstur dagingnya yang masih sangat lembut. Tidak semua ikan tapah diolah menjadi ikan asin. Ikan berkumis ini juga dapat dinikmati dalam beragam sajian kuliner lain. Jika tangkapan banyak saja pengolahan ikan kering dilakukan. Kalau sedikit, ikan akan dikonsumsi sendiri oleh warga sebagai lauk pauk.
Setelah dicuci, ikan dapat ditiriskan dalam posisi terbalik agar mempercepat proses pengurangan air yang ada pada daging. Proses pengerjaan ikan asin tapah ini sama dengan lainnya. Istimewanya, ikan yang akan diasinkan berasal dari ikan segar, bukan ikan yang telah mati berhari-hari kemudian diasinkan. Tak heran jika ikan asin tapah berada pada daftar teratas incaran penikmat ikan asin di Indonesia, termasuk saya. Ini besar. Nah lihat, proses penggaramannya masih tradisional banget tuh. Jadi memang bagian ini nih harus tadi ya bener-bener ya Bu potongnya ya. Jadi biar garamnya meresap ya. Nah, untuk kelas ikan asin tapah ini memang high quality. Kenapa? Fresh water. Jadi begitu dari tadi tangkap masih segar, langsung potong, langsung garemin. Nah, jadi seperti ini. Jadi tidak heran harga jualnya. Kenapa? Ya itu kan ini ikan susah dan terkenal enak. Jadi kalau temu ikan tapa, apalagi yang segede-gede gini, Ibu, ini bolehkah buat saya? Boleh. Boleh. Rawa gambut Sebangau luasnya lebih dari 500.000 hektar. Sebagian besar wilayahnya masuk dalam kawasan Taman Nasional Sebangau. Oleh karenanya, warga memetik potensi alam di kawasan ini dengan memperhatikan batas yang telah ditetapkan. Nih, ini yang tumbuh di sekitar sungai sepanjang 30 kilo ini. Nih, banyak bakung. Selain di Indonesia, bakung tumbuh di Eropa, India, Jepang, dan Filipina. Secara umum, tanaman yang termasuk dalam genus Lilium atau lili ini dapat tumbuh dengan baik pada kawasan yang memiliki kadar asam seimbang. Nah ini hasil dari rawa gambut itu sendiri yang memang berair sepanjang tahun. Nah bisa dimanfaatkan sama masyarakat nih ngambil bakungnya ini. Nah yang diambil yang besar-besar seperti ini karena yang besar rasanya lebih enak. Pemanfaatan umbi bakung ini masih belum maksimal. Sejauh ini hanya dibuat kuliner tradisional. Nah jadi atasnya itu dibuang. Iya, dibuang. Yang diambil tuh umbian dalam. bawahnya aja. Nah itu juga dikupas dulu kulitnya, baru dalamnya yang dimakan ya. Diambil. Nah ini kalau udah diiris tipis, nah ini Iya, seperti iris ini nih tipis. bentuknya nih. Iya. Tidak ada baunya sama sekali ya. Tidak ada. Nah, Bapak bilang kalau misalnya kenapa diambil yang besar, karena yang besar itu ada lemaknya, Iya, ada. ada minyaknya kalau dimasak. Nah, ini merupakan sayuran yang penting juga buat masyarakat di Sebangau, karena di sini yang tumbuh hanya bakung. Tanaman yang hanya diolah bagian umbinya ini dikenal sebagai tanaman penghias pekarangan rumah. Namun dalam dunia kesehatan, bakung telah dikenal lama sebagai obat penyembuh bengkak, luka pada tubuh, sakit gigi, dan juga mengobati sakit pinggang. Kandungan kimia tanaman bakung antara lain alkaloid likoron, klirin, dan asetilkorin. Nah, jadi memang dia setelah setelah tadi dikupas itu, nih hasil umbutnya begini pun masih harus dikasih bersih dulu ya. Iya, dikasih bersih dulu. Ini kuning-kuning merah-merah nih getahnya. Iya, getah. Nih. Jadi merah gini semua. Nah, nanti setelah dikasih bersih dari getah, baru diiris tipis-tipis, direndam dengan air putih, setelah itu nanti diremas dengan garam. Kalau misalnya dia sudah diiris, nah ini kalau misalnya detail banget dilihat ada rongga-rongganya. Proses penggaraman ini berguna untuk membuat umbi bakung menjadi lebih lemas dan menghilangkan lapisan getah. Umumnya masyarakat Sebangau mengolah umbi bakung menjadi sayur berkuah. Proses memasaknya pun sederhana saja. Pertama masak santan terlebih dulu. Kemudian tambahkan irisan bakung dan bumbu-bumbu. Tidak ketinggalan, daging ikan asap menjadi teman wajib sayur umbi bakung ini. Kepalanya.
Nah, selain bisa jadi sayur yang enak, ini tadi sebagian ada juga yang dijual di pasar. Nah, kalau di sini harganya 5 sampai 10.000 per batang. Nah, bayangin. Jadi di sini tinggal ambil tanpa perlu tanam, ada terus sepanjang tahun. Cara ambilnya juga gitu ya Bu ya, secukupnya aja ya, sekuatnya kita ya. Nggak penuh-penuh sebanyak apa ya. Yang harus dibuang, tidak ada bagian perut yang disobek untuk kasih keluar. Dari insang semua yang ditarik. Agak sadis. Ikan cakalang menjadi ikan favorit untuk diolah menjadi asap ikan. Selain karena ukurannya yang besar, juga karena ikan cakalang sangat mudah ditemukan di perairan Maluku. Alat yang digunakan hanya bilah bambu sebagai penyangga ikan ketika diasapi. Nah, jadi memang kalau di pesisir itu, ini salah satu pemanfaatannya ya, Bu. Kalau misalnya lagi susah cari ikan, nggak bisa melaut, nah makanya dibikin ikan asar. Jadi kapan-kapan tetap bisa makan ikan, even itu lagi susah. Ikan-ikan yang telah melewati tahapan pembersihan tidak perlu lagi dibumbui. Cukup disayat dan siap untuk diasapi. Nah, begini emang kalau misalnya bikin ikan asar, berasap, mata pedis. Iya, benar. Bener-bener mata pedes karena ini dari sabut kelapa dan sama sekali dia nggak sampai jadi api. Karena kalau misalnya dia jadi api, ikannya gosong. Jadi memang angus-angus begini aja. Sebuah penelitian menyebutkan makanan yang dibakar atau diasapi jauh lebih baik dalam menjaga kandungan vitamin dan mineralnya. Termasuk proses pengolahan yang cepat yang turut menjaga kandungan penting yang ada di tiap makanan. Ini apinya membara ya, Bu. Iya, ini terlalu gede, Nah, tapi jadinya mateng. nah itu. Nah, tadi Ibu bilang kalau misalnya satu sisi udah matang itu patokannya di kepala ikannya. Nah, kalau misalnya tadi kepala ikannya sudah terlihat kering ya, Bu. Iya. Itu artinya udah matang dan langsung angkat, makan pakai colong-colong. Sebagai pelengkap, kami pun membuat sambal colo-colo. Semua bahan dicampur menjadi satu, cukup air dan jeruk sebagai pengikat, dan sambal pun siap disajikan. Caca aja sudah jadi. Nah ini bau kemanginya, bau lemonnya. Boleh cicip ya, Bu? Cicip ya. Buat saya colo-colo ini adalah saus atau sambal paling seger. Jadi kalau dimakan pakai bakar-bakaran itu rasanya enak banget, emang pas. Dan lemonnya ini sendiri juga mengandung satu zat yang bisa meluruskan kolesterol. Jadi kolesterolnya bisa turun pakai ini. Sudah boleh makan kan? Sudah nggak sabar. Taruh dalam sini? Iya. Boleh. Di dalam. Boleh. Kita makan sama-sama, ayo. Jadi walaupun tekniknya tadi cuma pengasapan begitu aja, tapi meresap sampai ke dalam tuh matangnya. Dan teksturnya sendiri, cakalang ini agak kenyal ya, Bu. Iya. Dia tidak yang lunak, gampang hancur gitu teksturnya enggak. Jadi memang pas kalau untuk dijadikan ikan asam.